bagian saudara dan saya diantaranya adalah lewat firman Tuhan saya sampaikan, jadilah prajurit yang sedang berjuang. Jadilah olahragawan yang bertanding. Jadilah petani yang bekerja keras. Amin. Artinya tidak santai, tidak diam. Saudara saya sebagai orang percaya ada yang harus dilakukan. Diumpamakan seperti prajurit yang sedang berjuang, bukan prajurit yang sedang tidur. Sebagai olahragawan yang sedang bertanding, bukan yang lagi santai. Sebagai petani yang bekerja keras. Itu bagian saudara saya, gambarannya seperti itu. Artinya tidak tinggal diam sebagai orang percaya. Ada yang harus dikerjakan, ada yang harus dilakukan. Tetapi ya, bulan berikutnya saya sampaikan, kemenangan yang membawa kemenangan hanyalah Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang di Tuhan, bagian saudara saya ada yang harus dikerjakan. Bagian Tuhan membawa kepada kemenangan. Bagian kita sekali lagi berjuang, bertanding, bekerja keras. Bagian Tuhan membawa kita kepada kemenangan. Nah, Bapak Ibu yang di Tuhan, ada satu hal lagi yang penting, ya, kadang disepelekan. Untuk menjadi pemenang, orang percaya itu harus hidup berfokus Kristus. Amin. Harus hidup berfokus kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang di Tuhan, orang menjadi pemenang dan sukses biasanya kalau fokus kepada apa yang sedang diperjuangkan, ya, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi sungguh-sungguh fokus kepada apa yang sedang diperjuangkan. Biasanya 90% lebihlah berhasil. Amin. Ya. Fokus itu berpusat pada satu titik yang sedang diperjuangkan. Contohnya berfokus untuk, contoh saja lah, olahraga. Kebetulan saya dulu senangnya bulu tangkis, ya. Kalau kita main sedang berbulu tangkis, fokus. Tidak sambil mendengarkan yang ngobrol, penonton dan lain sebagainya, ya. Tidak memperdulikan ocehan penonton, tapi fokus. Itu sebetulnya luar biasa. Amin. Menjadi pemenang. Bahkan di event-event dunia pun, pemain bulu tangkis pasti ketika bermain dia fokus, tidak ingat apa-apa, pokoknya ini yang sedang dihadapi. Bapak Ibu yang Tuhan, begitu pun di dalam bekerja, di dalam pendidikan dan lain sebagainya. Ya, anak-anak, mahasiswa, anak-anak sekolah, belajar, ketika fokus dalam pelajaran, maka saya tidak percaya sukses menanti. Amin. Kemenangan menanti. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, berfokus itu memiliki kekuatan ternyata. Memiliki kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa ketika fokus. Saya beberapa hari melihat tayangan di YouTube. Bagaimana air yang lembek, ya, ketika di satu titik kan dipusatkan dengan satu alat, memancar dengan deras, dan ternyata bisa memotong batu yang keras. Bisa melobangi batu yang keras. Ketika air itu disemprotkan dengan fokus satu arah, kekuatannya luar biasa. Amin. Atau mungkin Bapak Ibu yang Tuhan sering pernah lihat tukang las, ya, tukang las, ya, las karbit ketika dinyalakan apinya, ya, apinya kena goyangan angin kesakannya, ketika diputar alatnya difokuskan, wah, itu bisa memotong baja yang keras, bisa melubangi baja yang keras. Dahsyatnya yang namanya fokus. Begitupun saudara dan saya, ketika hidup saudara dan saya fokus kepada Tuhan, ada sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Apa itu? Kemuliaan Tuhan akan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi kita. Bapak Ibu yang dari Tuhan, hidup berfokus kepada Kristus bukan berarti mengabaikan yang lainnya, ya. Kita tetap melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, tetapi hati kita terpaut senantiasa kepada Tuhan. Itulah orang yang fokus kepada Tuhan. Fokus bukan berarti kita mengasingkan diri.
Fokus kepada Tuhan, kita ambil Alkitab, kita bawa perbekalan, kita bawa pakaian, kita pergi ke gunung yang sepi, masuk ke gua, diam di sana. Bukan, saudara. Tetap melakukan kehidupan sehari-hari seperti biasa, tetapi memiliki hati yang selalu terpaut kepada Tuhan, memiliki hati yang selalu menempel kepada Tuhan. Itu artinya fokus. Amin. Ya. Tetap, saya tidak mengajarkan bahwa fokus kepada Tuhan, melepaskan pekerjaan, meninggalkan keluarga, pergi ke suatu tempat, menyendiri, bertapa. Bukan itu. Amin. Kita hidup normal-normal saja, hidup seperti biasa saja, tapi nomor satu prioritaskan memiliki hati yang selalu terpaut kepada Tuhan. Itulah orang yang fokus kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang di Tuhan, ya, artinya selalu dalam perkara permasalahan melibatkan Tuhan. Ya, Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya karena kita memiliki hati yang terpaut kepada Tuhan. Ketika orang percaya hidup berfokus kepada Tuhan, tadi saya katakan mendapatkan sesuatu yang dahsyat, yaitu kemuliaan Tuhan. Ya, kenapa? Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, dan kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Bapak Ibu yang Tuhan, serupa dengan gambarnya, dan jangan disalahartikan. Bukan secara fisik, ya. Kita tidak tahu bagaimana fisik Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kalaupun itu ada gambar, hanya gambaran, ya. Jangan kita bayangkan, oh kita harus seperti yang digambar, gondrong, berjenggot, bajunya seperti itu dan sebagainya. Operasi hidung supaya mancung, tidak, saudara. Tetapi kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan, yaitu manusia batiniahnya. Karakter ilahi ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Itu menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan tujuan kemuliaan itu sampai serupa segambar dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang di Tuhan, saya bacakan satu firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3 ayat 21 berkata demikian, barang siapa menang, ya, kalau saudara dan saya menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku, kata Tuhan, di atas tahtaku, sebagaimana aku pun, kata Tuhan Yesus, telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Inilah kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan duduk bersama dengan Tuhan Yesus di atas tahta Tuhan Yesus. Wow, ini kemuliaan yang luar biasa. Amin. Kemuliaan kita bukan pada kekayaan, kemuliaan kita bukan pada pangkat, kemuliaan kita bukan pada kekuasaan, sekalipun itu perlu. Saya tidak anti kaya, saya tidak anti tinggi jabatan, kekuasaan. Saya malah berdoa, saya rindu jemaat Tuhan diberkati di dalam hal materi. Yang bekerja saya berkati supaya karirnya naik. Tetapi kemuliaan yang sejati, kemuliaan yang sebenarnya, firman Tuhan katakan, barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersama dengan aku. Wow, luar biasa. Kita akan duduk bersama dengan Tuhan. Amin. Itu kemuliaan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, di atas tahtaku, sebagaimana Tuhan Yesus telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Oh, luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, rindu mengalami kemuliaan seperti ini? Angkat tangan. Biar Tuhan turun tangan. Amin. Berikan tepuk tangan. Oh, luar biasa, saudara. Kita harus berpikir jauh ke depan. Hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, tidak ada kenikmatan yang hakiki ketika kita menikmati hadirat Tuhan. Lebih daripada menikmati kenikmatan yang ada di dunia ini. Apa kenikmatan yang ada di dunia ini? Tidak sebanding dengan kenikmatan ketika kita ada di dalam hadiratnya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu lagi firman Tuhan saya bacakan di dalam 2 Korintus 3
ayat 16 sampai 18 firman Tuhan berkata demikian. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, ya, berbalik kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, ya, maju menghadap kepada Tuhan, dikatakan maka selubung itu diambil daripadanya. 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaannya itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Mari Bapak Ibu yang Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan, kita harus berbalik kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, supaya kemuliaan yang daripada Tuhan itu datang, sehingga kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan anaknya. Amin. Hati seorang berbalik kepada Tuhan artinya berpusat kepada Tuhan atau fokus kepada Tuhan. Kita jadi mencerminkan kemuliaan Tuhan, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, sehingga kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Amin. Untuk menjadi serupa segambar, ada yang harus dikerjakan. Kita berbalik kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan datang dan mengubah saudara dan saya menjadi kemuliaan Tuhan, segambar serupa. Amin. Nah Bapak Ibu yang di Tuhan, ya, apa yang kita lakukan sebagai wujud hidup berfokus kepada Kristus? Yuk kita belajar, kita buka firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Filipi 3 ayat 12 sampai 16. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saya ulang ayat 13, dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang saya mau garis bawahi, melupakan apa yang di belakangku. Amin. Lupakan apa yang di belakang. Kesuksesan, kegagalan, lupakan Bapak Ibu Tuhan. Itu masa lalu, ya. Kebanggaan atau kesedihan, itu bisa menjadi penghambat, ya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, apapun masa lalu jangan menghambat untuk perjalanan kita mau maju kepada Tuhan. Mungkin masa lalu kita ada kekecewaan, ada kepahitan, ada kemarahan. Lupakan itu, ya, amin. Saya katakan lupakan, bukan lupa. Kalau lupa pikun. Saudara, kalau lupa dulu lupa pikun, hati-hati ya. Tapi lupakan. Dalam artian masih ingat, tapi tidak menjadikan marah, menjadikan kecewa, kegagalan masa lalu atau kesuksesan masa lalu jangan menjadikan kita sombong sehingga menghambat kita di dalam Tuhan. Masa lalu itu lupakan, ya. Firman Tuhan katakan, ya, tetapi arahkan dirimu kepada Tuhan, ya.
Yesaya 43:16 katakan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal ya dari zaman purbakala. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kesuksesan, kegagalan masa lalu jangan menjadi hambatan, menjadi rendah diri, menjadi sombong sehingga menghambat untuk kita di dalam Tuhan. Ya, kebanggaan, kesedihan itu juga sudah lewat, jangan ingat-ingat lagi. Kekecewaan, ya, kepahitan dan lain sebagainya. Oke, kita jangan sampai itu membebani kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita lebih kepada Tuhan. Ya, lepaskan itu semuanya. Yang ayat 14-nya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Itu fokus. Jadi kalau mau fokus kepada Tuhan, lupakan yang di belakang, tetapi arahkan kepada panggilan surgawi. Itulah orang yang wujud dari fokus kepada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, yaitu saudara dan saya yang mengasihi Dia. Amin. Garis bawahi, yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dibuktikan dengan mengasihi Dia. Amin. Ya, mengasihi Dia. Maka berdoalah, mintalah supaya kita lebih dan lebih lagi tambahkan akan kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, saya lanjutkan 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Amin. Finishnya dimuliakan. Kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan di atas tahta Tuhan. Amin. Amin. Ya, kalau dengan logika kita, dengan nalar kita, nggak terjangkau. Tapi harus yakin bahwa ini adalah firman Tuhan. Saudara dan saya harus ya dan amin. Ya, sekalipun mungkin secara logika, duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau ada manusia yang diselamatkan 2 miliar, gimana tahta miliar? Harus ada 2 miliar. Ya, itulah otak kita betapa kecilnya, tidak bisa menjangkau hal-hal yang luar biasa. Tapi milikilah iman yang luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud dengan mengasihi Dia, yaitu orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka jadilah orang yang mengasihi Dia. Ya, jadilah orang-orang yang kasih akan Tuhan. Ya, saya sering katakan kasih itu identik dengan pengorbanan. Amin. Tuhan Yesus karena mengasihi saudara dan saya, Dia rela mati di atas kayu salib. Jadi korban. Saudara dan saya mengasihi Tuhan berarti berani untuk berkorban bagi Tuhan. Amin. Ya, datang duduk diam di hadirat Tuhan. Ya, atau saudara mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya baca firman Tuhan, saudara dan saya itu sedang mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika saudara saya baca firman Tuhan, itu pengertiannya saudara sedang mendengarkan Tuhan berbicara. Amin. Ya. Seringkah mendengarkan Tuhan berbicara? Rajin-rajinlah. Amin. Ya. Oke. Yang mengasihi Dia. 29. Panggilan surgawi adalah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tadi saya katakan serupa bukan fisiknya, tapi karakter ilahi.
yaitu buah-buah roh di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, bagaimana supaya memiliki buah-buah roh? Melekat saja kepada Tuhan. Amin. Seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur. Pokok anggur adalah gambaran Tuhan. Ranting adalah saudara dan saya. Yohanes 15, ketika ranting itu melekat kepada pohon anggur, maka ranting itu akan menghasilkan buah. Begitupun saudara dan saya ketika memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan saudara saya akan menghasilkan buah-buah roh. Amin. Yuk baca firman Tuhannya di dalam Injil Yohanes 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Melekat hati kita kepada Tuhan. Terpaut selalu hati kita kepada Tuhan. Diwujudkannya kita suka rindu mendengarkan Tuhan bersabda lewat firman-Nya, lewat khotbah-khotbah, di kaset, di YouTube, boleh saudara. Tapi hati-hati di YouTube disaring ya. Takutnya ada ajaran-ajaran yang tidak benar. Pilih-pilihlah Bapak Ibu Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, kita akan menghasilkan buah. Itulah karakter ilahi. Apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Galatia 5 ayat 22. Tolong tampilkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22. Nah, Bapak Ibu Tuhan, ketika saudara saya intim dengan Tuhan, ya, maka akan muncul buah-buah roh ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amin. Akan muncul itu. Tetapi pasti diuji, ya. Pasti diuji, saudara. Betul nggak buah rohnya ini? Apa betul nggak buahnya ini? Kuat enggak nih buahnya? Bagus enggak? Akan diuji. Contoh buah kesabaran. Ujiannya apa? Pastilah diperhadapkan dengan orang-orang yang pika sebelum. Orang-orang mungkin yang mengecewakan. Kita harus sabar. Ya. Orang-orang yang mungkin pika kehulun. Nah, kita tetap harus sabar. Kalau kita bisa sabar, maka itulah buah roh yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kemurahan hati kita diuji. Mungkin sedikit-sedikit ada orang yang tolong dong, tolong anu, dan seterusnya. Apakah kita akan bermurah hati atau kita kekeh tidak mau menolong? Contoh yang lain lagi mungkin apa ya? Ya banyaklah ya, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, penguasaan diri diperhadapkan dengan hal-hal yang bikin kita marah. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, ketika diuji dan tidak lulus, maka yang akan datang ujiannya pasti itu lagi. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, saya ini mantan dosen di SD Impres. Wah, keren dosen tapi SD Impres. Kalau anak didik saya dikasih ulangan, ya, kasih ulangan umpamanya matematika, yang ini bagus, yang ini kurang bagus. Yang kurang bagus, saya tidak akan diuji doa bahasa Indonesia, akan diuji lagi matematika sampai bisa. Begitupun buah roh, diuji sama Tuhan sampai saudara saya lulus. Amin. Jadi kalau ada masalah, ada yang pika sebelum, ada apa, hadapi dengan ucapan syukur. Amin. Ya. Kalau sudah bisa mengucap syukur, lulus. Berikan tepuk tangan begitu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali ke Filipi ayat 15-16 berkata demikian. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Pengertian-pengertian tentang Tuhan yang sudah kita sampai, sudah kita dapatkan, lanjutkan, firman Tuhan katakan. Amin. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk fokus kepada Tuhan, lupakan masalah belakang, sukses, kebanggaan, keterpurukan, dan lain sebagainya. Fokus kepada panggilan surgawi. Yang berikutnya, lanjutkan pengenalan, pengertian akan Kristus. Belajar lagi, dapatkan pengalaman lagi di dalam Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi katakan meningkatkan pengertian akan Dia atau pengenalan akan Tuhan itu harus orang percaya lakukan. Jangan berpikir cukuplah. Yang penting saya datang ke gereja, duduk, dengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, pulang. Udah, enggak saudara. Saudara dan saya harus mau belajar untuk mengenal, untuk lebih lagi mengerti tentang kasih, tentang kemurahan, pokoknya tentang semuanya Tuhan. Amin. Harus saudara. Untuk apa? Supaya menjadi serupa. Ya. Tanpa disadari, anak kecil itu belajar kepada orang tuanya. Makanya suka bilang persis ya orang tuanya. Hati-hati orang tua bertingkah laku, ya, berucap, berkata, kalau tidak baik, kasar, ditiru semua. Anak kecil itu peniru terbaik, saudara. Ya, bukan burung beo, peniru terbaik. Anak kecil. Jadi contoh teladan yang paling utama adalah orang tua di rumah. Ya, orang tua di rumah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, meningkatkan pengertian akan Dia. Nah, saudara dan saya, contoh yang paling utama adalah Yesus Kristus Tuhan. Untuk lebih meningkat pengertian atau pengenalan Tuhan, yaitu bergaul karib, ya, dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Ya, kita tidak melihat fisiknya Tuhan, tetapi Tuhan wariskan firman-Nya untuk kita karib. Saudara, dengan kaul karib itu, ya, saya yakin percaya akan lebih lagi mengenal. Puji Tuhan, saya dengan istri sudah mengarungi kehidupan berumah tangga berapa tahun ya? 40 ya? 40, saudara, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, ya, umur tambah lagi 10 tahun, kita ulang tahun ke-50. Ulang tahun, apa itu? Emas ya? Ya, emas. Banyaklah emas di sini nanti. Saya minta satu. Maaf ya, Mas Wakijo. Oke, Bapak Ibu yang Tuhan, ya, penting saudara bergaul karib. Udah 40 tahun bergaul karib saya dengan Ibu Lika. Saya tahu kelebihan Ibu Lika. Ibu Lika juga tahu kekurangan kelebihan saya. Bahkan batuk pun saya tahu. Kalau di sini tutup layar, semua ibu-ibu batuk saya dengerin. Wah, ini batuknya istri saya. Hati-hati, jangan saya tahu batuknya istri tetangga. Bahaya saudara. Itu berarti gaulnya dengan istri tetangga. Gaul, kenal. Begitupun ketika saudara saya mengenal karakter-karakter ilahi lewat kekariban dengan firman-Nya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, penting ada usaha untuk intim dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, ya, Hosea 4 ayat 6 dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Oke, tampilkan Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Wow, mengerikan.
Kalau kita melupakan Allah, Allah melupakan anak-anak saudara dan saya. Amin. Jangan melupakan. Miliki hati yang selalu terpaut kepada Tuhan. Amin. Penting sekali. Karena binasa, firman Tuhan katakan, karena tidak mengenal Allah. Saudara mungkin berpikir, loh, orang nggak percaya Tuhan Yesus nggak binasa. Dia hidupnya senang, dia makmur, punya A, B, C sampai Z. Oh, yang dimaksud binasa nanti di kekekalan, saudara. Bukan di dunia ini. Ketika saudara dan saya tidak mengenal Allah, dikatakan umatku binasa, itu berbicara di kekekalan. Bukan di dunia ini. Di dunia ini banyak orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, hidupnya makmur, subur dan sebagainya. Jadi hati-hati. Bukan ukuran rohani itu dengan materi. Hal-hal kekekalan ukurannya bukan materi, bukan jaminan itu. Amin. Satu lagi firman Tuhan, Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, Bapak Ibu Tuhan, dikatakan di sini, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh. Ada usaha, ada keinginan, ada tindakan untuk mengenal Tuhan. Amin. Orang percaya tidak tinggal diam. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, mari ya, untuk menjadi pemenang kita harus kerjasama dengan Tuhan. Ada bagian saudara dan saya, ada bagian Tuhan. Tetapi yang hari ini saya sampaikan, harus kita memiliki hati yang fokus kepada Kristus. Amin. Supaya menjadi pemenang. Caranya wujudkan, lupakan masa lalu yang menjadi kebanggaan, yang menjadi kesedihan, ya, kesuksesan, kegagalan, lupakan. Tapi mari arahkan kita kepada panggilan surgawi dan tingkatkan lagi untuk pengenalan akan Tuhan. Tadi berkatnya apa? Berkatnya luar biasa, kemuliaan Tuhan dan kehidupan kekal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, kasih karawatan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Siapkan hati kita. Bapak Ibu yang mungkin Tuhan, yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan, bisa angkat tangan, nanti ada petugas. Yang belum mendapatkan bisa angkat tangan.